Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Arani, NPM 2310035 dari kelompok 5. Saya berasal dari Universitas Malahayati Bandar Lampung, Fakultas Kedokteran Prodi S1 Dokter Umum. Di sini saya akan menjelaskan materi klinis tentang salpingitis. Definisi dari salpingitis itu sendiri adalah keadaan inflamasi atau peradangan pada tuba falopi yang tergolong dalam spektrum penyakit radang panggul atau PIB. Peradangan ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada saluran tuba yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesuburan wanita. Kemudian etiologinya, salpingitis sering disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti gonorea dan chlamydia. Etiologi lain antara lain infeksi Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, dan Haemophilus influenza. Penyebab salpingitis ini infeksi bakteri dan kuman akibat tidak rajin merawat organ kewanitaan. Selain itu, hubungan seksual, aborsi, keguguran, prosedur bedah, dan usus buntu bisa menjadi salah satu kontributor. Selanjutnya yaitu ada patofisiologi. Patofisiologi salpingitis akut umumnya melibatkan infeksi ascendens dari endocervix atau vagina ke mukosa tuba falopi. Salah satu mekanisme fisiologis pencegah terjadinya infeksi ascendens dan adalah dengan penghalang fisik dari serviks dan mukus. Terjadinya penyakit radang panggul atau PID akibat gonorea atau chlamydia umumnya lebih sering ditemukan pada fase proliferatif dari siklus menstruasi yang menyebabkan mukus serviks lebih tipis dan terjadi kontraksi peristaltik dari uterus sehingga cairan bergerak ke arah safalik. Tindakan melibatkan serviks dan uterus seperti pemasangan intrauterina device atau IUD, dioperasi endometrium serta dilatasi dan kuret. Juga dapat menyebabkan terganggunya peran serviks sebagai penghalang mekanik sebagai meningkatnya resiko salpingitis. Hubungan seksual dan menstruasi retrogen juga menjadi salah satu penyebab terjadinya infeksi ascendens. Selain infeksi ascendens, salpingitis juga dapat terjadi akibat penyebaran infeksi serviks melalui limfatik prematerial atau juga penyebaran secara hematogen dari fukus interaksi lain. Kemudian ada epidemiologi. Bagi wanita berusia 16-25 tahun, salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis ini memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun, hal ini dapat dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya, beberapa mita, dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak, bukan karena faktor resiko independen untuk salpingitis. Sebagai akibat dari peningkatan resiko karena beberapa mitra, prevalensi salpingitis tertinggi untuk orang yang berusia 15-24 tahun. Kemudian untuk faktor resiko itu sendiri, yang pertama itu sering berganti pasangan. Yang kedua yaitu aktivitas seksual pada usia remaja. Yang ketiga yaitu pernah menderita penyakit menular seksual sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada prognosis. Prognosis salpingitis bergantung pada usia dan faktor resiko pasien. Namun kebanyakan pasien dapat sembuh dengan baik. Resiko komplikasi salpingitis adalah infertilitas, abscesus bovarium, dan kehamilan ektopik. Untuk komplikasinya yaitu infertilitas, infeksi dapat menyebabkan kerusakan pada tuba falopi secara permanen sehingga sel telur yang dikeluarkan dari ovarium tidak dapat bertemu dengan sperma. Infeksi juga dapat menyebar ke indung telur dan rahim. Sedangkan kehamilan ektopik yaitu dapat terjadi apabila sel telur yang dibuahi tidak dapat memasuki rahim dan kemudian tumbuh di dalam ruang terbatas dari tuba falopi. Resiko kehamilan ektopik untuk wanita dengan salpingitis atau radang panggul lainnya sekitar 1:20.
Untuk penata laksanaannya yaitu disesuaikan dengan tingkat keparahan penyakit, penggunaan antibiotik, obat tertentu, hingga operasi. Dapat disarankan dokter untuk menyembuhkan salpingitis. Untuk pencegahannya yaitu ada 6. Yang pertama, lakukan kegiatan seksual yang sehat. Yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan rutin pada diri Anda dan pasangan. Yang ketiga yaitu segera temui dokter jika Anda merasakan gejala radang panggul atau infeksi menular yang tidak biasa. Yang keempat yaitu sering terbuka kepada pasangan. Yang kelima yaitu pertahankan kebiasaan kebersihan yang sehat. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu hindari atau pantang berhubungan seksual beberapa saat, khususnya setelah persalinan, keguguran, aborsi, atau setelah melalui prosedur ginekologi lain untuk menjaga agar kondisi rahim tetap aman dari infeksi bakteri. Selanjutnya yaitu klinis tentang inclusion cyst atau kista epidermoid. Untuk definisi dari kista epidermoid itu sendiri adalah benjolan di bawah kulit yang tidak bersifat kanker. Kista ini dapat muncul di bagian kulit manapun, namun lebih sering muncul di wajah, leher, kepala, panggul, punggung, dan area kelamin. Secara fisik, kista epidermoid berwarna kuning kecoklatan, serta berisi cairan kental yang berbau. Kista ini berukuran antara sebesar kelereng hingga sebesar bola pingpong. Kista epidermoid merupakan benjolan yang jinak dan jarang menimbulkan masalah kesehatan. Namun pada beberapa kasus, kista ini dapat mengganggu penampilan, terasa nyeri, pecah, atau bahkan menimbulkan infeksi. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi kista epidermoid adalah proliferasi sel epidermoid, permukaan yang terimplantasi di dalam sebuah ruang terbatas di dalam dermis. Proses di bawah ini dapat terjadi secara spontan atau sporadik dari sekuenstrasi epidermis selama periode embriogenesis atau sumbatan folikel. Akibat implantasi elemen epitel secara traumatik atau bedah, kista epidermoid berasal dari influbulum folikel. Karena itu, sumbatan pada kulit pada unit pilosebase atau bisa disebut juga dengan lubang folikel juga dapat menyebabkan kista epidermoid. Seperti ditemukan pada pasien, implantasi epitel yang menimbulkan kista epidermoid juga dapat berasal dari luka ketika bercukur dan gigitan serangga. Kemudian ada patofisiologi. Kista epidermoid berasal dari sel epidermal yang mempenetrasi keadaan kulit dan bermultiplikasi, membentuk dinding kista. Karena dinding kista dilapisi epitel gepeng bertingkat selapis, keratin akan terakumulasi dalam kista. Permukaan dalam kista dapat berhubungan dengan permukaan kulit melalui emfysium berisi keratin yang disebut punctum. Karakteristik ini merupakan tanda khas kista epidermoid. Untuk epidemiologinya, kista epidermoid atau inclusion cyst sering terjadi pada laki-laki dan perempuan dewasa. Beberapa kelainan genetik menjadi faktor predisposisi terjadinya kelainan ini, seperti insindroma Gorlin atau sindrom karsinoma sel basal nevoid, Pachyonychia congenital tipe 2, Jackson, Lewer, dan sindroma Gardner. Selanjutnya yaitu ada faktor resiko. Orang yang terkena trauma kulit infeksi HPV, jerawat, atau paparan berlebihan terhadap matahari lebih beresiko mengalami kista epidermoid. Kista ini lebih sering terjadi pada pria berusia 30-40 tahun. Meskipun bisa menyerang siapa saja, orang yang memiliki kulit berjerawat memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami kista epidermoid. Kemudian yaitu untuk penata laksanaannya.
Pengobatan yang paling efektif adalah pengambilan kista melalui pembedahan prosedurnya, melalui suntikan bius lokal, sayatan pada kulit, dan pengangkatan kista jika ada peradangan sekitarnya. Operasi ditunda dan akan diberikan salep anti radang terlebih dahulu. Efek samping tindakan pembedahan antara lain kemungkinan terjadinya infeksi dan perdarahan juga, kemungkinan timbul bekas luka. Setelah operasi dilakukan, hindari olahraga kontak dengan aktivitas berat. Jahitan dapat dilepas dalam 7-10 hari. Bekas operasi biasanya akan memakan waktu 8 minggu atau mencapai 80% kekuatan kulit asli. Untuk bekas luka diobati 6-12 bulan setelah operasi. Pada saat perawatan luka setelah operasi, usahakan agar luka tetap kering. Konsumsi makanan yang mengandung protein agar untuk menunjang jaringan baru agar cepat terbentuk. Luka perlu dibersihkan dengan cairan saling normal seperti cairan infus atau air bersih, dan gunakan antiseptik yang mengandung iodina. Luka dibersihkan secara teratur jika kotor atau basah. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi kista epidermoid terbagi menjadi komplikasi dari kista epidermoid itu sendiri dan komplikasi akibat tindakan bedah. Kemudian ada prognosis. Prognosis kista epidermoid ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya komplikasi, rekurensi, dan resiko kista berkembang menjadi keganasan. Resiko komplikasi, rekurensi, dan perkembangan kista menjadi ganas relatif rendah. Untuk pencegahannya itu sendiri, yaitu umumnya kista tidak bisa dicegah, namun kamu bisa meminimalisir resiko kista epidermoid dengan melindungi kulit dari paparan sinar UV, matahari, menggunakan topi, kacamata hitam, dan tabir surya. Jangan mencoba mengeluarkan kista sendiri agar tidak terjadi infeksi dan kekambuhan. Demikian penjelasan 2 klinis dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.